Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel ini. Sebelum kita ke materi, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Langsung saja untuk materi pada hari ini, teman-teman bisa menyimak dan memperhatikan video dari pemateri berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim bidzikril karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah di bulan yang agung, di hari yang mulia ini, Ibu ingin menyampaikan tentang hikmah sholat. Sholat adalah ibadah kita sebagai sarana komunikasi kita dengan Allah. Sebagaimana Allah katakan, as-sholatu lidzikri. Sholat adalah sarana untuk mengingat kepada Allah. Sholat juga adalah ibadah yang sangat luar biasa, yang Rasulullah menerimanya langsung melalui Isra dan Mi'raj. Maka cintailah sholat. Hidup mati kita ditentukan dengan sholatnya. Sholat adalah ibadah yang nanti akan dihisab pertama kali. Sebagaimana Rasulullah katakan, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Bahwa seorang hamba pertama kali dihisab adalah sholatnya. Fa'idha sholahat sholaha sa'iru amalih. Kalau sholat kita baik, maka baiklah seluruh amalnya. Fa'idha fasadat fasada sa'iru amalih. Kalau sholat kita rusak, maka rusak seluruh amalnya. Maka anak-anakku, cintailah sholat. Sholat akan menenteramkan hati kita, akan menenangkan hati kita. Jadilah generasi Rabbani, cinta Allah, cinta Rasul, cinta ibadah. Ibadah adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Allah ciptakan kita adalah untuk ibadah. Nikmat Allah tiada terhitung. Apa bentuk rasa syukur kita kepada Allah? Maka ibadah itulah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka sholat adalah ibadah yang utama, yang luar biasa. Rasa syukur kita dengan sholat insya Allah akan mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah katakan, aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, maka sholat akan bisa mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Anak-anakku sekalian, kalau hati kita terpaut dengan Allah, hati kita cinta untuk berkomunikasi dengan Allah, maka wujudkan melalui sholat. Utamakan sholat fardu di awal waktu. Karena ibadah yang terbaik adalah as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Ketika kita mendengarkan azan, azan itu adalah panggilan Allah. Orang-orang yang beriman pasti terpanggil untuk mendatangi rumah Allah. Rumah Allah adalah tempat kita sujud, tempat kita abdikan hidup mati kita karena Allah. Dalam firman Allah dikatakan, inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya semata-mata karena Allah. Salat adalah ibadah mahdoh, ibadah yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya. Maka perbaiki salat kita agar salat kita itu sah. Salatnya harus suci, bersih. Diawali dengan berwudu, suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya. Maka orang Islam itu orang yang bersih, orang yang suci. Suci lahirnya, zahirnya, suci batinnya. Dan salat adalah penghapus dosa-dosa kita. Bagaikan seorang yang mandi 5 kali, 5 waktu, maka badannya, jiwanya akan bersih. Diutamakan adalah menyempurnakan wudhu. Dahului dengan wudhu yang benar, wudhu yang sempurna. Sebagai ikuti tata cara wudhu yang benar. Wudhu niatkan, mantapkan dalam hati kita. Wudhu membasuh muka, dosa-dosa kita akan diampuni melalui muka itu. Membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh kaki, itu akan mensucikan dosa-dosa kita, membersihkan. Hanya umat Islam itu umat yang luar biasa. Secara lahiriah bersih, suci. Secara batiniah menghapus dosa-dosa kita. Makanya Allah cinta kepada orang yang bersih. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta pada orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang mensucikan dirinya, lahir maupun batin. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, bersihkan hati nurani kita dengan taubat. Melalui sholat, kita tengadahkan tangan kita untuk zikrullah, berzikir kepada Allah, untuk berdoa. Karena kita sebagai hamba yang lemah, hamba yang penuh dengan kekurangan. Tidak ada kekuatan bagi kita kecuali dengan pertolongan Allah. Maka jadilah hamba-hamba Allah yang cinta menengadahkan tangan kita bermunajat kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Anak-anakku yang ibu cintai, kita menjadi generasi Rabbani, cinta Allah, cinta Rasulnya, maka insya Allah kita akan bersama orang-orang yang kita cintai. Kita mencintai Rasul dengan mengikuti ajaran-ajarannya, mengikuti keteladannya. Insya Allah nanti kita akan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berwudulah yang benar, wudu sesuai dengan syarat dan rukunnya. Kemudian laksanakan sholat. Sholat adalah gerakan-gerakan yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan isinya adalah zikir dan doa. Ayat-ayat Al-Quran sebagai sarana munajat kita kepada Allah. Sholat yang kita perbaiki adalah sholat fardu dulu. Ibaratnya sholat fardu itu bagaikan modal. Dan ditambah dengan sholat-sholat sunnah, itu sebagai untungnya, labanya. Maka kalau kita pengen menjadi hamba yang beruntung, sholat 5 waktu yang kita perbaiki dulu. Dengan wudhu yang sempurna, dengan sholat yang baik, dengan gerakan-gerakan, mengikuti ajaran Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Maka gerakan-gerakannya harus sempurna. Banyak tata cara sholat yang diajarkan buat kita.
Hidup ini memang penuh ujian, penuh dengan musibah, berbagai macam hiruk pikuk dunia. Maka dari itu dekatkan hati kita dengan sholat. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Manusia-manusia yang beriman, hamba-hamba Allah yang beriman, hatinya akan tangguh. Menghadapi apapun, kita yakin ini adalah ujian Allah. Sekarang di negeri kita ini lagi banyak musibah. Tapi kita yakin, Allah katakan, qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana fa'alallahi fatawakkalul mu'minun. Bahwa setiap yang terjadi di muka bumi ini, musibah yang terjadi, ini adalah kataballah. Allah sudah mencatatnya. Maka bagi orang yang beriman, bagi orang yang akan beruntung, ada orang-orang yang tawakal kepada Allah. Ikhtiar, berdoa dan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu anak-anakku, cintai sholat. Sholat menjadikan kita hamba Allah yang tangguh, yang kuat. Menjadi hamba Allah penuh dengan kepasrahan, ketundukan. Karena hidup mati kita pasrahkan kepada Allah. Anak-anakku, selama hayat masih di kandung badan, janganlah suka meninggalkan sholat. Cintai sholat dengan rasa syukur. Orang-orang yang sholat nanti wajahnya akan berseri-seri bertemu dengan Tuhannya. Orang-orang yang berwudu, wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajahnya berseri-seri bertemu dengan Tuhannya. Maka wudu yang sempurna, sholat yang sempurna. Kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin akan adanya hari kebangkitan, akan adanya hari pembalasan. Semua yang kita lakukan di dunia ini adalah tempat kita menanam. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat menanam untuk bekal kita di akhirat. Maka sholat adalah tanaman yang luar biasa. Yang pertama dihisab, ditimbang di yaumul mizan adalah sholat kita. Maka mari kita cintai sholat. Menjadi generasi Rabbani, cinta Allah, cinta Rasulnya, dan pasrahkan hidup mati kita hanya semata-mata karena Allah. Itulah anak-anakku. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang cinta ibadah. Hamba-hamba yang pandai bersyukur. Hamba-hamba yang selalu memasrahkan segala persoalan hidup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mencari keridhoannya. Semoga segala aktivitas kita, kegiatan kita selalu dalam ridho Allah. Demikian saja. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.